Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membuatkan materi tentang inseminasi buatan. Baik, saya Sidik Syahrir akan membawakan materi tentang apa itu inseminasi buatan, keuntungan inseminasi buatan, kekurangan inseminasi buatan, dan langkah-langkah inseminasi buatan. Saya Sukmar akan memaparkan materi tentang alat-alat inseminasi buatan dan fungsinya. Saya Yuliana Rahmi akan memaparkan materi tentang langkah-langkah pengambilan semen. Baik, saya akan membawakan materi tentang inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan atau IB adalah proses memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk membuat betina jadi bunting tanpa perlu terjadi perkawinan alami. Yang kedua, keuntungan. Yang pertama, pejantan unggul bisa secara sangat efektif digunakan. Yang kedua, peningkatan genetik ternak bisa secara cepat didapatkan. Yang ketiga, kemampuan genetik ternak dapat secara cepat dan akurat ditentukan. Keempat, kita dapat mengontrol penyakit kelamin menular. Yang ketiga, kekurangan inseminasi buatan. Yang pertama, membutuhkan pengetahuan mumpuni dan peralatan teknologi tinggi. Pelatihan harus dilakukan. Kedua, harus melakukan dan mengajarkan deteksi birahi. Ketiga, penyebaran penyakit pada ternak bila kegiatan IB tidak dilakukan secara benar. Yang keempat, inbreeding dan kelainan genetik bisa terjadi bila kegiatan IB tidak dilakukan secara terencana. Baik, adapun waktu yang disarankan untuk melakukan inseminasi buatan. Waktu saat estrus diketahui awal pagi hari atau kurang lebih dari jam 9 pagi. Waktu yang tepat untuk dilaksanakan inseminasi buatan yaitu pada siang hari, sore di hari yang sama, terlambat hari berikutnya. Yang kedua, pagi hari atau jam 9 sampai tengah hari. Waktu yang tepat untuk inseminasi buatan pada petang hari, di hari yang sama atau awal pagi hari berikutnya. Pada waktu yang terlambat yaitu jam 10 hari berikutnya. Yang ketiga, waktu saat estrus diketahui pada siang hari atau kurang lebih jam 12 siang. Waktu yang tepat untuk IB pagi berikutnya atau terlambat kurang lebih jam 2 siang berikutnya. Prosedur inseminasi buatan. Teknik inseminasi buatan pada sapi ini bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik ternak, meningkatkan angka kelahiran secara teratur dan tepat, mengoptimalkan penggunaan pejantan unggul, dan jangka waktu lama dan mencegah penyebaran penyakit. Adapun penjelasan bagaimana cara melakukan inseminasi buatan pada sapi. Prosedur inseminasi buatan pada sapi adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan inseminasi buatan atau IB, maka sapi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kandang jepit dan ekor diikat. Yang kedua, selanjutnya sebelum melakukan inseminasi buatan, maka semen harus dicairkan atau towing terlebih dahulu. Ketiga, dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkan dalam air hangat untuk meletakkannya. Sesudah itu, suhu atau towing yang baik adalah 37 Celcius selama 15-30 detik. Setelah ditowing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian, straw dimasukkan dalam gun dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastik sheet dimasukkan pada gun yang sudah diisi straw. Petugas inseminasi buatan memakai sarung tangan atau glove pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum dan diberi bleaching. Tangan petugas inseminasi buatan dimasukkan ke dalam rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Apabila dalam rektum terdapat kotoran, maka terlebih dahulu dikeluarkan. Semen disuntikan atau disemprotkan pada badan uterus yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat.
Setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka keluarkanlah gan dari uterus dan serviks dengan peralatan perlahan-lahan. Setelah melakukan inseminasi buatan, tarik kembali gan IB Anda keluar. Amati ujung gan untuk memastikan ada tidaknya pendarahan atau ada tidaknya kerusakan pada straw. Lepas plastik sheet, amati dan catat straw yang digunakan. Pegang plastik sheet dengan tangan yang memakai glove. Bungkus plastik sheet kertas tisu dengan glove lalu ikat pangkal glove dan buang di tempat sampah. Bersihkan gan dengan kapas beralkohol, simpanlah kembali ke tempatnya. Ingat, lembut dan jangan terlalu memaksa. Deposisikan semen hanya di korpus uterus. Awas waktu Anda rileks. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat inseminasi buatan dan fungsinya. Yang pertama itu ada inseminasi GAN, digunakan untuk memasukkan semen beku ke dalam saluran reproduksi betina, vagina, dan serviks. Kemudian ada gunting straw, diperlukan untuk menggunting ujung straw setelah dimasukkan ke dalam inseminasi GAN. Sebelum menggunting harus dipastikan bahwa gunting ini steril. Kemudian yang ketiga ada pinset, digunakan untuk mengambil straw dari kanister atau termos. Kemudian ada kontainer atau termos straw. Termos khusus berlubang pada bagian tutupnya digunakan untuk wadah nitrogen cair. Termos straw digunakan untuk menyimpan atau menampung semen agar tetap pada suhu normal. Kemudian ada plastik set, digunakan sebagai pelindung inseminasi GAN setelah diisi straw sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina tidak melukai. Kemudian yang keenam ada plastik glove atau sarung tangan plastik, digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi lewat rektal. Kemudian yang ketujuh ada air hangat dan ember kecil, digunakan untuk twin semen beku. Kemudian yang kedelapan ada tisu, digunakan untuk membersihkan straw dan membersihkan vulva yang kotor. Kemudian yang 9 ada sabun, digunakan sebagai pelicin plastik glove pada saat akan masuk rektal. Kemudian ada AirTag. Manfaat pemasangan AirTag adalah untuk memudahkan dalam melakukan recording, memudahkan pelaksanaan seleksi, dan memudahkan monitoring dalam tata laksana pemeliharaan. Kemudian nomor 11 adalah straw, merupakan tempat pertama setelah sperma diencerkan. Straw berbentuk sedotan panjang dengan penutup masing-masing ujungnya. Pada saat straw diberi kode penjantan nama tempat produksi. Kemudian yang ke-13 ada water twing, terbuat dari logam yang berbentuk silinder dan mempunyai pegangan dapat diletakkan di leher kontainer pada waktu memindahkan straw. Proses penampungan semen. Adapun prosedur penampungan semen yaitu yang pertama, proses penampungan semen dilakukan oleh dua petugas di mana yang satu memegang pejantan atau disebut petugas handling, sedangkan yang satu lagi bertugas menampung semen yang disebut kolektor. Sebagai kolektor harus memiliki keahlian dalam menampung semen. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh kolektor yaitu harus memakai baju khusus, sarung tangan hingga siku dan sepatu boots. Dan kolektor siap berdiri di samping kanan bull atau bull teaser. Kemudian petugas handling membawa ternak jantan yang akan ditampung. Biarkan ternak jantan mendekati dan menaiki bull teaser. Kemudian pada saat penis pejantan keluar dan menuju vagina, kolektor menarik dan mengarahkan prupetium ke arah luar kanan agar penis tidak menyentuh bagian pantat pemancing. Pada saat itu, petugas yang memegang tali kekang menarik pejantan ke arah belakang supaya turun dari bull teaser. Tindakan menurunkan pejantan dari butir disebut dengan false mounting. False mounting dilakukan 3-5 kali hingga cairan kelenjar pelengkap benar-benar habis dan pejantan siap untuk ditampung.
Kemudian, kolektor membawa AV dengan tangan kanan dengan sudut kemiringan 35 derajat Celcius dan lubang AV menghadap ke bawah. Kemudian, pada saat pejantan menaiki voltiser dan penis dalam keadaan ereksi, penis diarahkan dan dimasukkan ke dalam lubang AV. Kemudian, pada saat ejakulasi, penis bergerak cepat sehingga gerakan AV juga harus searah dengan gerakan penis. Biarkan pejantan tersebut mendorong penisnya memasuki AV dan melakukan ejakulasi. Kemudian, ketika pejantan tersebut selesai ejakulasi, ia akan menarik penisnya dari AV sambil menurunkan badannya dari voltiser. Kemudian, setelah semen terambil, collection tube diarahkan ke bawah dan lubang AV ke atas agar semen tidak tumpah dan seluruh cairan semen turun ke dalam collection tube. Kemudian, semen dalam collection tube dibawa kepada petugas laboratorium untuk dilakukan uji mutu kelayakan semen, di mana sebelumnya setiap semen yang ditampung didata untuk recording. Recording yang dimaksud adalah pencatatan bangsa, nama pejantan, kode, ejakulasi ke, pemancing, lama ejakulasi, volume, kolektor, tingkah laku seksual, petugas handling, dan keterangan. Baik, itulah tadi materi yang kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan. Salam cinta dari ujung kandang.